Dan pemirsa, benua Eropa tengah menghadapi gelombang kedua suhu ekstrim pada musim panas tahun ini. Seiring suhu yang terus meningkat di berbagai negara, kebakaran hutan meluas di Prancis, Spanyol, dan juga sejumlah negara lainnya. Sudah bergabung bersama kami dari Bonn, Jerman, ada editor DW Indonesia Rizky Nugraha. Mas Rizky, selamat pagi waktu Indonesia. Jadi saat ini seluas apa kebakaran hutan yang melanda Eropa? Terakhir, api memang menyebar dengan sangat cepat, sementara titik-titik api baru terus bermunculan di berbagai penjuru Eropa. Kebakaran hutan hingga awal Agustus ini masih menghinggapi Yunani, tapi situasi paling parah terjadi di Prancis di mana api memaksa hampir 250.000 orang untuk mengungsi di dekat kota Bordeaux. Beberapa desa dilaporkan hangus terbakar. Di banyak tempat, warga hanya bisa keluar rumah dengan mengenakan masker karena asap yang sangat pekat. Sementara di Spanyol, lebih dari 10.000 orang juga dikabarkan harus dievakuasi. Pemerintah Prancis dan Spanyol sama-sama menyebut kebakaran kali ini sebagai yang terbesar dalam sejarah modern di kedua negara. Nah, selain itu, kebakaran juga dilaporkan terjadi di Turki, bahkan di Jerman yang selama ini dikenal memiliki iklim yang lebih sejuk, juga melaporkan munculnya kebakaran hutan di penjuru negara. Upaya pemadaman tidak mudah karena angin kencang membuat bara api berterbangan dan memicu kebakaran baru. Mas Rizky, lalu apakah situasi saat ini telah diprediksi sebelumnya? Hampir semua sepakat bahwa apa yang terjadi saat ini justru sudah sejalan dengan apa yang sudah diperingatkan oleh para ilmuwan iklim selama puluhan tahun. Perkara terbesar adalah jika Eropa terjebak di dalam siklus api, di mana kebakaran besar dan asap panas memicu terbentuknya awan pirocumulonimbus. Awan ini mengandung partikel es yang dapat memicu sambaran petir sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran baru di daratan. Para ahli kehutanan juga mengingatkan bahwa meski hutan dapat pulih setelah terbakar, pertumbuhan pohon-pohon muda justru bisa menjadi bahan bakar bagi kebakaran baru saat musim kering tiba. Seperti diketahui, pohon muda lebih mudah terbakar dibandingkan pohon yang sudah tua. Di sisi lain, setiap kebakaran hutan melepaskan jumlah karbon dioksida yang besar ke atmosfer. Emisi ini semakin mempercepat pemanasan global. Jadi Eropa menghadapi lingkaran yang saling memperburuk satu sama lain, yakni suhu yang semakin tinggi, gelombang panas yang ekstrim, musim panas yang lebih kering, dan kebakaran hutan yang tampaknya akan menjadi semakin lazim. Ya, Rizky, lalu apa saja yang dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan ini? Solusinya terbagi dua antara memperkuat kesiapan dan upaya pencegahan serta juga membidik sasaran jangka panjang melalui proyek iklim. Sebagai respons terhadap musim api, negara-negara Eropa misalnya meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan kebakaran. Mereka berinvestasi untuk membeli lebih banyak helikopter dan pesawat pemadam, termasuk juga menerapkan standarisasi perangkat pemadam buatan Airbus yang memungkinkan pesawat angkut militer untuk dikonversi dengan cepat menjadi pesawat pemadam kebakaran. Di sisi lain, Jerman juga misalnya kini membahas investasi iklim senilai miliaran euro untuk memperbanyak ruang hijau di kota, menanam lebih banyak pohon dan mengurangi penggunaan aspal yang menambah efek panas di perkotaan. Pemerintah juga terus mendorong transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Namun harus diakui juga bahwa berbagai langkah tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak lama dan dengan skala yang jauh lebih besar. Upaya yang ada dinilai belum cukup cepat maupun cukup besar. Kini dampaknya mulai dirasakan dan kemungkinan besar konsekuensinya masih akan berlangsung dalam waktu yang panjang. Terima kasih editor DW untuk Indonesia Rizky Nugraha melaporkan langsung dari Bonn, Jerman. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.